Usai sudah pertandingan antara tuan rumah Vietnam versus tim Garuda Muda, yang dimenangkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Seperti yang sudah Mimin duga, bahwa beda level kualitas antara pemain Vietnam dan tim Garuda Muda terlihat jelas dalam pertandingan ini. Di mana Vietnam akan mendominasi jalannya pertandingan, sedangkan tim Garuda Muda melakukan sistem bertahan total dengan skema 3-4-3, dan akan melakukan counter attack atau serangan balik. Vietnam yang turun dengan skuad terbaiknya alias tim senior, sedangkan Indonesia hanya menurunkan pemain muda yang masih minim pengalaman dan jam terbang di kancah internasional. Alasan tim Garuda menurunkan pemain muda atau pemain junior level grade C, dikarenakan untuk regenerasi dan memberikan pengalaman bertanding. Dalam proyeksi kedepannya bisa mencari pemain yang dapat dipromosikan ke timnas senior. Dan selanjutnya, Piala AFF 2024 ini, dapat menjadi ajang bagi para pemain usia 19 hingga 22 yang ingin meningkatkan kualitas permainannya. Sehingga, seiring berjalannya waktu, kualitasnya dapat diandalkan saat didapuk di ajang SEA Games. Alasan lainnya, karena Piala AFF 2024 ini tidak masuk dalam agenda resmi FIFA, sehingga susah untuk memanggil para pemain terbaiknya, yang banyak berkarir di luar negeri khususnya di Eropa. Tapi situasinya Piala AFF 2024 bukan menjadi kalender resmi FIFA, dan pemain-pemain abroad akan kesulitan dapat izin dari klubnya masing-masing, dan itu menjadi catatan kami kenapa akhirnya pakai pemain U22, tutur Nova. Selain regenerasi, pemain-pemain abroad di level kompetisi di atas yang tidak dapat izin tidak bisa bermain. Harapannya, pemain-pemain yang dipanggil ke tim U22 bisa tampil maksimal. Selain regenerasi, siapa tahu kita bisa lihat pemain yang bisa diambil ke timnas Indonesia senior, imbuh Nova Arianto, yang merupakan tangan kanan Shin Tae-yong ini. Dengan hasil ini, tim Garuda harus merelakan singgasananya di kudeta Vietnam di posisi puncak klasemen, dan turun ke peringkat kedua. Sejatinya, tim Garuda Muda ketika melawan Vietnam sudah melakukan banyak perubahan dari dua pertandingan sebelumnya. Mimin anggap Garuda kalah dengan terhormat atau kalah dengan kepala tegak. Pertahanan yang dibangun baik dari kombinasi lini tengah dan belakang, serta terkadang ikut turunnya lini depan ke belakang, dan jarak antar pemain yang begitu rapat, membuat Vietnam kesulitan menembus pertahanan tim Garuda. Seperti dua pertandingan sebelumnya ada banyak celah yang bisa ditembus dan kesalahan elementer seperti passing yang tidak akurat dan kontrol bola yang tidak baik. Pada pertandingan ini kesalahan tersebut sudah diminimalisir. Kerjasama antar lini tengah dan belakang terkoordinir dengan baik, sehingga tim Vietnam walaupun menguasai jalannya pertandingan, namun mereka kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya di depan gawang tim Garuda. Untuk transisi dari bertahan ke menyerang juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Di babak pertama tim Garuda sama sekali tidak memiliki shoot on target ke gawang Vietnam. Dalam hal ini, gelandang tengah dan pemain depan harus introspeksi diri untuk meningkatkan kualitasnya baik secara individu maupun kerja sama tim, agar kedepannya bisa menciptakan peluang berbahaya dan bisa menjadi gol ke gawang lawan. Lini depan masih menjadi masalah dalam hal ini, mandulnya penyerang depan yang dimiliki tim Garuda saat ini, harus menjadi perhatian khusus baik dari pelatih STY maupun pemain, untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas dalam menciptakan setiap peluang yang ada menjadi gol. Ingat 4 gol yang sudah dibuat tim Garuda Muda, semua diciptakan oleh pemain belakang, dan semua terjadi dari set piece, bukan dari permainan open play. Tak lupa gelandang tengah tim Garuda Muda juga harus meningkatkan skill, kreativitas dan kerjasama antar pemain dalam menciptakan peluang gol di depan gawang lawan. Melalui skema serangan balik yang cepat, kerjasama antara Rafael Struijk dan Victor Dethan, nyaris membuat tim Garuda Muda unggul terlebih dahulu. Sekali lagi melalui skema serangan balik yang cepat, kembali peluang berbahaya dari Victor Dethan nyaris menjebol gawang tim Vietnam, namun terlambatnya pemain depan dan lini tengah dalam membantu serangan serta mencari posisi, membuat Victor Dethan yang tadinya hendak memberikan umpan crossing, akhirnya mengambil keputusan menendang langsung bola ke gawang yang berhasil diblok oleh bek Vietnam. Segera lakukan kembali evaluasi dari pertandingan melawan Vietnam. Dari hasil sudah cukup baik, kita kalah secara kualitas, tapi tidak dibantai. Vietnam kesulitan mencetak gol ke gawang Cahya Supriyadi, baru pada menit ke-77 gol yang ditunggu-tunggu publik Vietnam baru terjadi. Harusnya laga melawan Vietnam ini menjadi pembelajaran yang baik untuk meningkatkan kualitas tim Garuda Muda dalam menghadapi laga-laga selanjutnya, yaitu melawan tim Filipina. Seperti perkiraan Mimin yang sudah Mimin jabarkan pada video sebelumnya. Jika seandainya tim Garuda lolos ke babak semifinal, kemungkinan akan melalui jalur runner-up grup B, sehingga kemungkinan lawan yang dihadapi di semifinal adalah juara grup A, raksasa ASEAN yaitu tim Thailand. Di mana tim Thailand ini selalu menjadi momok yang menakutkan bagi tim Garuda. Tapi hal itu tidak perlu menjadi sesuatu yang menakutkan, jika seandainya tim Garuda Muda
baik secara individu pemain, tim dan game plan pelatih, selalu melakukan evaluasi introspeksi diri, di mana letak kelemahan dan kekurangan yang ada selama ini, dan segera melakukan perbaikan dari kelemahan dan kekurangan tersebut dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Percayalah, tim sekelas Thailand pun bisa diatasi, dan tembus ke final dan menjadi juara pun bukanlah sebuah mimpi. Kita Sobat Garuda tetap mendoakan yang terbaik bagi tim Garuda Muda. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.